jangan memberikan amanah apapun kepada orang yang tidak bisa menjaga sholatnya dengan baik. Kenapa? Kata Sayyidina Umar yang ada di kitab Muwatta'nya Imam Malik, orang yang tidak bisa menjaga amanah Tuhannya dengan baik itu tidak mungkin bisa menjaga amanah kita. Coba kita renungkan sebentar. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya satu, ialah untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk tujuan lain. Jadi memang sholat ini adalah satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita. Nah, kalau tujuan satu-satunya yang dibebankan oleh Tuhan, satu-satunya tujuan dia diciptakan, itu tidak bisa dia lakukan, apalagi tugas yang lain, apalagi amanah dari kita sesama manusia. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin tahu watak karakter seseorang, lihat sholatnya. Kalau sholatnya dijaga dengan baik, insya Allah dia orangnya baik. Kalau kita ingin tahu urusan seseorang itu lancar apa enggak, kemudian banyak terbengkalai apa tidak, ya gampang, lihat sholatnya. Sholatnya lancar apa enggak? Sholatnya banyak terbengkalai apa enggak? Karena sholat itu memang cerminan hidup manusia. Kalau ingin sukses, jaga sholat. Begitu. Dan yang paling penting, sholat ini juga merupakan indikator baik buruknya seseorang. Begitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di Quran berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kata lain, orang kalau rajin sholat, orangnya tidak akan suka melakukan maksiat. Orangnya juga tidak akan suka melakukan kejahatan. Karena orangnya rajin sholat. Karena sholatnya bisa mencegah dia dari melakukan maksiat. Begitu. Ini biasanya beberapa orang ada yang bertanya, tapi Gus, kok ada ya? Terkadang orangnya rajin sholat, rajin ke masjid, tapi kok maksiatnya juga jalan terus. Ini gimana? Nah, berarti ada yang salah dengan sholatnya itu. Bisa jadi sholatnya tidak memenuhi persyaratan dalam ilmu fikih. Atau walaupun memenuhi persyaratan, tapi sholatnya tidak diterima. Jadi sholatnya sah secara fikih, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena ada perasaan riya, takabbur, ujub, dan lain-lain. Begitu. Contohnya seperti ini. Ada orang sholat menggunakan baju curian. Nah, ini walaupun secara ilmu fikih mazhab Syafi'i ya, sah sholatnya. Tapi apakah orang yang sholat seperti ini akan diterima sholatnya oleh Allah? Saya berani bertaruh, walaupun orangnya rajin sholat, tapi kalau menggunakan baju curian, ini orangnya tetap melakukan maksiat. Kenapa? Ya karena sholatnya tidak bisa merubah orang seperti ini, karena sholatnya tidak diterima. Makanya kata Rasulullah, "Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallah illa bu'dah." Barang siapa, bahasa simpelnya seperti ini, barang siapa yang sudah sholat tapi tetap melakukan maksiat, maka berarti sholatnya hanya menambah jauh kepada Allah. Sholat yang dia lakukan tidak menambah dekat, tapi menambah jauh kepada Allah. Sajana bojong, sajan jauh dari pangeran. Tambah sholat, malah tambah jauh dari Allah. Kenapa? Ya contohnya, berangkat ke masjid pakai sandal, pulangnya pakai karfil, pakai sepatu karfil. Atau berangkat sholat pakai sepeda, pulangnya bawa motor. Ya jelas ini walaupun sholatnya menambah jauh dari Allah orang seperti ini. Jadi intinya sholat apabila dilakukan dengan baik dan benar, memenuhi persyaratan ilmu fikih, ya syarat rukunnya, dan persyaratan dalam ilmu tasawuf, dalam penataan hatinya, dilakukan dengan baik dan benar, sholat ini pasti mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat merupakan indikator utama dari kesuksesan, kemalasan, terbengkalai tidaknya tugas yang kita bebankan kepada seseorang. Kalau sholatnya dijaga dengan baik, hidupnya baik. Tapi kalau sholatnya berantakan, alamat hidupnya juga berantakan. Bismillahirrahmanirrahim.